untuk masalah cuti hari ini terakhir. Dan mengajukan undur diri juga terakhir. Yang melakukan undur diri ataupun cuti. Bagi yang mahasiswa lama, nanti disaksikan ya. Ini teman-teman semuanya dengar kan. Karena pernah katanya belum pernah sosialisasi bilang gitu. Ada yang tidak tahu, nanti bayarnya 9 juta. Kalau cuti itu gratis. Apakah sudah bisa dipahami semuanya? Apakah tahu bahwa cuti itu tidak membayar, kemudian tidak masuk masa studi? Apakah sudah mengerti semua apa belum ya? Karena ada yang komplain ke tempat saya ini, ada yang tidak tahu dan sebagainya. Kemudian masa studi ya. Masa studi yang untuk angkatan 2024 itu sampai 6 semester sekarang, tidak 8 semester. Sudah mengerti apa belum ya? Kalau yang lama masih tetap sampai 8 semester. Kemarin itu masih ada satu lagi mahasiswa yang tidak tahu. Jadi kelewat, kemudian lewat nanti ke delete. Untuk teman-teman semuanya sudah tahu semua ya? Mas Rajib tahu kan? Halo, Mas Rajib? Mas Rajib? Ini enggak udah jawab ya. Mas Bobi? Mas Bobi? Semuanya ada yang tidak tahu enggak? Halo? Halo? Mbak Ika dengar suara saya? Dengar, Pak. Ya lah ini pertemuan menang wae wis ora tahu. Belum kalau nggak ada yang jawab berarti terjadi yang komplain. Kemarin ada satu mahasiswa melewati batas mau membayar tidak bisa karena tidak bisa membayar, dicek ternyata masa studinya sudah kelewat padahal sudah dimasuk grup. Itu pun akhirnya kalau ke delete, kemudian masa studi ke delete, kemudian akhirnya DO kan. Kalau DO itu terus bagaimana? Masa ini hilang dan sebagainya. Makanya teman-teman katanya tidak tahu, sudah pernah disosialisasikan. Nah, ini makanya ini saya catat ini, saya tangan nggak pernah. Dan secara aturan memang semuanya dianggap tahu. Jadi kalau di pemerintahan ini di negara Indonesia ada peraturan ini sudah disosialisasikan, kemudian ada yang tidak tahu, itu bukan salah dari pemerintah. Itu kan. Baik, untuk saya informasikan yang pertama masa studi untuk angkatan 23 ke bawah 22 dan itu sampai 8 semester. Bila mana lebih dari 8 semester maka akan ke delete otomatis. Ada peraturan peraknya. Yang kedua, masa studi cuti itu tidak membayar. Kemudian masa studi tidak dihitung. Jadi bagi yang sudah hampir semester terakhir, kemudian dikiranya sekiranya tidak bisa, kelihatannya tidak mempersiap untuk tesis dan sebagainya, publikasi, ya cuti aja. Kemudian cutinya bagaimana nanti akan saya jelaskan. Terus kedua, masa studi bagi masa yang di atas angkatan 2024 itu perak terbaru sampai 6 semester. Diperpanjang boleh sampai 3 bulan dengan catatan syaratnya harus sudah seminar hasil. Angkatan 2024 yang datang ini siapa aja? Apakah ada yang masuk? Ada yang ikut sini, ada nggak? Angkatan 2024? Mana ya? Mbak Cindy, Dwi Puspa itu angkatan berapa? Saya 2023, Pak. Tias 2024.
Pak Dwi Puspa Saya Pak yang 2024. Nah, untuk angkatan 2024 itu berapa masa studinya? 3 tahun, Pak. Betul. Jadi perlu dipahami ya, sudah paham ya, 3 tahun dicatat. Penting ini. Nanti umpamanya jujuk waktu itu begitu cepat sekali. Tahu-tahu sudah semester 6. Tahu-tahu makanya dirancang untuk sudah semester kedua itu sudah harus punya proposal dan pembimbing. Nah, kalau yang sudah punya pembimbing terdaftar list itu belum tentu pembimbing itu kan bisa atau tidak, makanya ngisi pakai surat. Suratnya di mana di website tinggal input name, judul, pembimbing siapa, dapat suratnya, kemudian maju ke pembimbing untuk disodorkan tanda tangan apa bersedia membimbing atau tidak. Begitu ya, yang belum punya, yang sudah ada pembimbing tapi belum melakukan proses administrasi. Kemudian yang semester angkatan yang 23 ke bawah itu masih 8 semester normal, biasa. Kemudian cuti tidak membayar. Dan biasanya untuk tergantung surat edarannya. Nah, jadi nanti kalau seperti Mbak Patra ini nanti ujian, kemudian ada surat edaran keluar, bisa di-refund bagi yang sudah bayar. Mudah-mudahan seperti itu sampai sejak awal sampai sejak tahun berapa kebiasaan seperti itu. Tetapi saya tidak memastikan ya, karena itu kan tergantung rektornya. Tapi kemudian secara kebiasaan aja itu ada edarannya seperti itu. Jadi biasanya nanti setelah batas waktu bayar tanggal 4 itu terakhir, kemudian nanti ada surat edarannya sehari atau 2 hari. Nanti batas waktu biasanya berapa bulan, berapa minggu, bisa mungkin akhir Februari atau awal Maret itu. Itu bagi yang sudah lulus sampai akhir Februari atau awal Maret itu bisa di-refund. Untuk itu segera mengajukan seminar dan ujian. Sampai di situ sudah jelas semua ya teman-teman. Sekarang masalah yang tadi untuk Mbak Mei-nya di mana ini? Online enggak nih Mei? Mbak Mei? Enggak online ya? Iya, baik, halo Pak ya. Mbak Mei itu tadi sudah ya untuk cutinya? Sudah Pak, Cuti, tadi saya udah share. ya nanti setelah cuti ngajukan surat tadi secara administratif website, terus ngisi di SSO. Siap Pak. Tahu tempatnya enggak? SSO nanti di waktu buka SSO siap, itu ada tulisan registrasi aktif atau pilih cuti. Lah itu pilih yang cuti. Itu ya Mbak Mei. Jadi yang buka ini ya, Pak, yang itu karena buka aja, coba Mbak ini bisa share enggak? Aduh, nanti saya lagi nggak buka nih Pak. Oh ya, yowes pokoknya tak beritahu. Tak beritahu ya. Jadi nanti Mbak Mei hari ini juga buka SSO, klik siap, kemudian ada tulisannya tuh registrasi atau 2 pilihan itu mau aktif atau mau cuti. Nanti pilih yang cuti, klik cuti. Kemudian diinput itu nanti secara online masuk di sini. Setelah masuk sini tertulis, nanti suratnya ada sudah dikirim ke saya ini, nanti saya kirimkan ke Pasca hari ini juga. Nanti jam 4:30 kurang 10 menit tak kirimkan. Jadi yang mengajukan cuti 2 orang sampai sekarang ini. Jadi saksikan ya, bagi yang setelah itu tidak ada mengajukan cuti berarti tidak mengajukan, karena prosesnya harus ke Pasca, ke si prodi itu ke Pasca. Jadi tidak saya proses. Baik Pak, nanti saya coba ngisi Pak, input kembali. Nanti kalau nggak bisa ntar saya tanya kembali Pak. Ya. Mana arahannya? Yang itu memang sampai tinggal 1 semester berarti memang harus itu. Jadi untuk lebih amannya memang cuti nggak apa-apa. Ya baik Pak, terima kasih. Karena belum apa berarti ya, tapi tetap harus waktukan, memanfaatkan waktu di cuti itu
seminar proposalnya harus sedia dulu ya. Seminar proposal proposalnya itu mestinya. Terus setelah proposal Baik, hasil Pak. data, kemudian sambil itu membuka cari jurnal. Ya, Pak. Nah, ini Diusahain. yang paling penting syarat untuk ujian itu satu jurnal. Yang kedua TOEFL ini harus penting. Jadi gitu ya, 2 ini. Yang penting lagi adalah jurnal. Pak. Tanpa jurnal itu, nah jurnalnya itu makanya teman-teman yang masih semester 2, semester 2 3 itu proposal sambil jalan cari publikasi dulu jurnal atau proceeding. Kalau jurnal itu satu yaitu cari jurnal dulu. Contohnya jurnal ilmu lingkungan. Nah, buka akun dulu, daftar akun itu nggak bayar. Buka akun dulu. Setelah buka akun, kemudian template-nya download template. Nah, proposalnya itu di-upload, dimasukkan di template itu. Sebetulnya itu jurnal itu sama saja dengan ringkasan dari publikasi ringkasan dari penelitian itu gitu loh. Kemudian sudah sampai proses dapat hasil itu dimasukkan. Kemudian kalau sudah pencari mengambil data itu pengambilan data itu bisa masuk di situ dan tinggal dianalisis. Jadi dipublikasi ditulis di situ aja. Maksimum 11 halaman 12 halaman. Ya. Jadi ciri tipnya itu harus begitu. Kalau enggak gitu sendiri-sendiri nanti waktu mau ujian itu susah. Linknya belum, publikasi belum jalan. Nah, seminar mau ujian enggak bisa, waktu udah mepet. Jadi itu supaya lulus dengan 3 semester cepat itu. Kalau sudah semester 2 harus minta pembimbing. Bagi yang Mbak Farah contohnya ini, Mbak Farah itu sebetulnya kalau mau ujian nekat itu sebetulnya bisa ini. Tapi karena sudah meminta katanya cuti ya, mengajukan cuti Mbak Farah tadi ya, suratnya Nggih, Pak. dikirim. Nggih. Jadi Iya, ada 3 sudah ya, dikirim. Mbak Farah, Mbak Mei sama Afifah 3 ya, udah kirim. Nggih, Jangan Pak. lupa di SSO ya, nanti kelihatan datanya itu, saya lihat datanya itu cuti, lama cuti tinggal nunggu suratnya. Kalau suratnya oke, berarti saya kirim di sana. Ya, tidak Pak, otomatis ya. izin tapi apa ACC dosennya belum tanda tangan yang saya kirimkan ke Alah, Bapak. ya sudah Nggak nggak apa-apa apa-apa, ya, Pak? yang minimal Nggih, mengetahui ya. Nggih. Semua syaratnya Minimal sudah dikirim, Pak. Nggih. minimal Oh, mengetahui Pak. nggak apa-apa. Mengenai kok Prof sapa balik desain sapa mbuh WA izin untuk apa Sudah. nah itu ya artinya Nggih. memberitahu. Terus itu kemudian SSO ya 2 Nggih, ajukan sampun, Pak. itu berapa jumlah yang sampai sekarang kalau belum ada yang neliti ya wes tak cek ini ya Windows mana ya Bimbing surat penunjukan bimbing belum ya saya tak buka ini SSO mana toh ini ya per SSO ini ya kelihatan enggak ini ya Terlihat, Pak. ya baik makasih ini yang ngajukan cuti siapa ini lihat ini cuti pengajuan ya cuti enggak ada ya kelihatan ini evaluasi oh ini pengajuan cuti nah ini pengajuan cuti ini ada 3 siapa nih Farah Wahyu Afifah loh itu Mbak satunya Mbak Mei belum masuk ya Mbak Mei Mbak Pak Mei Hat. Iya, Pak. ini sampai belum masuk loh tahu Belum tempatnya masuk ya, enggak Pak? harus Nggak ada tahu, Pak. disegerakan ya jangan menunda-nunda ya kalau menunda nanti sudah nunda wah nggak mau nggak bisa cuti terus biar jangan disalahkan saya loh ya Ya ngisi ya. Nanti Pak buka arahannya, Pak. buka SSO Terus dulu Ah, kemudian ngeklik siap
Ah, Terus ada pilihan tuh hair redaksi atau sampingnya cuti, klik cuti, udah itu aja cara gampang oh banget. gitu. Oke, Sudah Pak. dilakukan Nanti saya segera loh ini. baik Pak, siap. Jangan menunda-nunda. Nah ini udah akhirnya akan terlambat nanti kalau sekali lagi mana waktu yang segera, jangan ditunda. Siap Pak. Ya baik, untuk cuti terakhir 3-4 orang. Pak Has, Pak Ya, Has. ya. Pak. Ye. Iya, Bapak, nyuwun sewu. Saya sebenarnya juga merencanakan pengajuan cuti, tapi mohon maaf mungkin karena saya sudah lama nggak buka SSO ya, jadi passwordnya entah terlupa, entah sudah invalid. Jadi dan pada saat saya mau ganti password itu harus kontak administrator gitu, Pak. Nggak bisa ganti sendiri. Tadi saya kirim screenshotannya ke Pak Has. Oh gitu. Tadinya gini, ya ini saya sosialisasi juga. Bila mana terjadi lupa, ya, lupa mau contohnya saya ini bisa kelihatan ya. Itu di riset aja caranya gini sebentar. Ini saya tak keluar dulu ya. Ini dikeluarkan dulu. Ini kok malah solid gini. Out. Nah ini kemudian out semuanya dulu ya. Nah, SSO. Namanya, nah ini ada riset password ini loh. Namanya siapa ya? Yang lupa tadi Mbak Armi ya? Iya, Pak, saya, Pak. Tulisannya apa? Apa enggak? Armi apa? Atau name-nya aja ya? Name-nya apa? Iya, 30.000. Oh ya, 30.000 berapa? Name-nya lupa juga. iya. Aku dosa. Aduh, berat sih. Bentar, Pak. Ada. Mbak Armi itu 30.000 1224. Iya, 1224 220. 200. 220. Ah. Nah, cerita thread. Nah, ini kan lupa, umumnya lupa. Nah, ini ada tulisan Armi toh. Nah, Armi gini, klik copy, balik lagi. Nah, ini masukkan sini. Terus di reset gini, klik. Nah, reset, masukkan tadi. Ini toh, Armi ini, reset password ini, reset password. Nah, nanti cek di emailnya armitantika@gmail. Nah, ini konfirmasinya itu di sini password yang baru di sini dicek. Silakan cek inbox atau spam. Ya, sudah, Pak. Ya toh? Nanti baru bisa masuk lagi ke itu. Caranya gitu ya. Kalau lewatnya pakai yang tadi itu nggak bisa. Oke, siap, Pak. Oke, sekarang bisa ajukan cuti. Nanti siap, Pak. sambil cuti nanti bisa publikasi dulu apa membuat proposal itu. Tapi nggak boleh bimbingan ya. Oh, bimbingan sudah punya Mbak Armi? Pembimbing sudah punya ya? Pak Mar sama Pak Fuad. Nah, tapi suratnya belum tahu mesti. Lupa dulu sudah tak ingatkan. Cara administrasinya tinggal input tadi, inputnya di mana tempatnya di sini gampang banget ya. Siapa? Nah, ini mana ya? Ini kok jadi gini. Continue. Nah, ini leave lainnya, klik administrasi semuanya di sini ya. Nah, ini kalau milih profil surat keterangan mahasiswa ini, tinggal yang warna biru bisa diklik cuti ini, mengajukan cuti di sini. Nanti Mbak Armi segera mengajukan cuti surat yang ditunggu hari ini. Expo bunyinya, ini tinggal input tok ini nanti langsung jadi kok. Input, klik gini, langsung input suratnya keluar, SK cuti ini sudah ada di sini. Kemudian, bagi yang sudah dapat
pembimbing ngeklik di sini permohonan surat legalnya dulu administrasinya, gitu ya. Ya udah ini saya kira itu. Terus apa lagi tadi ya? Udah ya masalah tadi yang cuti nanti kalau sudah masih SSO tadi langsung siap kemudian pilih yang cuti secara administratif itu. Baik, untuk berikutnya tadi yang angkatan semester 3 ke atas sudah bisa ambil IRS ya, ambil apa namanya proposal tesis. Terus Kapita, Selekta, KKL, publikasi. Kalau kira-kira satu semester ini selesai, juga tesis. Tapi kalau kira-kira belum bisa ya tesisnya semester depan. Pokoknya jatahnya 18 bulan, 3 semester. Kalau ini sudah semester ketiga, satu semester di sini bisa nggak kira-kira? Tapi umumnya diisi tesis juga nggak apa-apa. Diisi tesis nanti mau besok belum sampai tesis ya nilainya nyusul kan bisa gitu tuh. Nilainya semester depan lagi ya apa-apa. Ini saya kira untuk masalah cuti dan masalah undur diri serta riset password tadi ya sudah bisa semua ya saya anggap ya. Ada lagi nggak teman-teman yang lain? Masih ada waktu 3 menit. Yang IRS mengalami kesulitan tesisnya, mau mengambil tesnya itu nggak biasa apa? Dicek lagi ya, nanti setelah IRS-nya diminta dipersetujuan wali dosen, kemudian IRS-nya dikirim, diupload. Kenapa harus diupload? Karena ada setelah kuliah berlangsung, itu ternyata IRS-nya tidak sesuai yang diinginkan. Umpamanya IRS-nya saya ambil rencana tesis ternyata kok nggak ada lah, itu jadi masalah kan. Terus ada juga sudah kuliah terus sampai 4 kali 5 kali tetapi tidak masuk di IRS, ada juga itu kejadian-kejadian seperti itu. Kalau sudah terjadi seperti itu terus bagaimana ya nggak bisa toh. Makanya IRS itu di-print, dikirim, dicek satu persatu, ditandatangani biar lihat apa yang diambil itu jelas itu loh. Nanti kuliah tapi nggak ada di IRS ya sia-sia. Tapi ya nggak sia-sia sih, cuma nilainya nanti mundur waktunya. Ya ilmunya sih dapat. Baik, sampai di sini ada lagi nggak? Satu kali lagi, kalau nggak ada ya saya tutup, selesai. Ini tak ngurus. Ya, agak keras sedikit. Baik, untuk yang semester 2 Pak Has, berarti cukup mengambil satu mata kuliah pilihan ya Pak? Ya, oh ya, untuk yang bagian sore, kelas manajemen, itu semuanya ada 2 pilihan. Yang itu pilihan ya hidroklimatologi sama pengelolaan B3 ya, pengelolaan buangan dan limbah B3. Yang pagi, yang kelas perencanaan itu pembangunan infrastruktur GIS dan antropologi lingkungan. Yang ini kayaknya belum digabung-gabungan, jadi belum selesai, mohon maaf. Jadi yang semester 2 yang ambil mata kuliah semester 2 genap itu kayaknya belum selesai gabung-gabungnya. Jadi ini yang sudah diselesaikan kelas kerjasama pagi sama kelas reguler. Yang gabung itu yang pagi itu belum, jadi ditunggu ya. Tapi yang jelas yang pagi itu kelas perencanaan, yang sore kelas manajemen, gitu nggih, Mas? Oke, baik Pak, terima kasih. Berarti milih salah satu mawon nggih Pak? Ya dua-duanya loh diambil, pokoknya kelas sore diambil semua. Ada 2 mata kuliah, 2 pilihan, kemudian 3 wajib, AMDAL, hukum lingkungan, konservasi. Itu 3 wajib. Kemudian pilihan yang kelas manajemen itu ada lagi pengendalian pencemaran lingkungan ya, 4 ya. Terus ada lagi saat ini hidroklimatologi dan buangan. Sedangkan yang perencanaan itu yang wajib itu AMDAL, hukum,
tata ruang, teori-teori 4 ya. Ditambah berarti 6 mata kuliah. 2 yaitu antropologi dan satunya lagi itu apa ya, saya lupa. Perencanaan, satunya lagi oh ya, saya lihat ini di sini. Perencanaan, satunya lagi GIS pembangunan dan GIS pembangunan dan antropologi itu ya. Mata kuliah yang sore, yang pagi. Baik, itu Mas Khairul Anwar. Ada lagi Mas Khairul? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, cukup jelas ya. Sampean semester 2 ini tak genap. Ya, Iya, Pak, ini genap, Pak. nanti tunggu itu. Tunggu besok Senin. Satu saya kabari. Itu ya Baik, Mas. terima kasih Pak. Itu angkatan 2024 tahu ya, batas waktu sekarang 6 semester ya. Jangan sampai lebih. Jadi ini dituntut supaya cepat waktunya, tidak terlalu banyak. Itu aja. Mbak Ika ada tadi gimana, ada pesan apa? Nih, Pak, ngapunten, itu yang sempro saya sebenarnya belum keluar nilainya. Terus rencana misalnya nanti mau semhas itu daftarnya gimana ya, Pak? Ya kalau daftar kan yang penting ada SSO-nya bimbingan sampai 12 kali, sampai analisis, disetujui analisisnya. Oke. Kemudian di screen satu aja, enggak apa-apa. Tapi nanti kalau pas ujian semuanya harus komplit. Oh, berarti dua pembimbing harus 12, Pak? Ya, Masing-masing harus 12? ya 12 dulu, satu dulu boleh. Tapi nanti pada waktu ujian itu salah satu 12 boleh? Boleh. Salah satu pembimbing. Tapi nanti waktu ujian harus semua, karena tidak bisa mau tidak mau. Makanya saya sarankan sambil bisa selesai semua, satunya diminta untuk alasan dosennya, Pak ini mau ujian seminar hasil segera gitu. Kalau kayak itu kan tidak ada alasan. Gitu ya. Oh, oke. Terus kemudian apa namanya tadi, untuk nilai yang di sempro sepertinya belum masuk, Pak. Sudah, mungkin belum update ya, cuma nanti tak klik update. Oh, enggak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Mbak Evi, gimana Mbak Evi? Halo? Mbak Evi, ini yuk. Angkat tangan. Oh, ya sudah, berarti sudah selesai semua ya, teman-teman semua. Jadi jangan lupa, karena saya itu sampai heran ada mahasiswa yang tidak tahu masa studinya, kemudian membayar, tidak bisa, akhirnya ternyata masa studinya itu sudah selesai, sudah habis katanya, tidak pernah disosialisasikan. Nah ini makanya ini sudah saya rekam sebagai bukti sosialisasi bahwa untuk masa studi yang angkatan 23 ke bawah, mulai 2021, 2020, 21, 23, 22, 23 itu sampai 8 semester, dan angkatan 2024 ini 6 semester batas waktunya, diperpanjang boleh 3 bulan. Gitu. Saya kira ya. Tadi di mana Pak cutinya, Pak? Gimana? Di mana cutinya tadi, Pak? Ini baru bisa kebuka. Oh, cutinya masuk ke SSO. Kemudian klik siap. Sudah. Terus nanti di situ ada pilihan registrasi atau cuti. Belum herek. Belum herek, sampingnya ada tuh ajukan cuti. Oh iya betul. Ada tuh? Ya ada di input. Terus suratnya tahu tuh tempatnya di website. Oke. Di website tahu tadi ya, lihat kan itu ada nomor bagian cuti, itu ada tadi nomor 4 nggak salah ya. Di bagian ini nanti di input. Baik Pak. Ya,
Saya kira itu deh ya, sudah jam 16.20, berarti yang cuti tambah 1. Berarti berapa 5 ya? Ya. Mbak Patria gimana? Ayo 1 menit selesai. Pak Has, untuk Semhat itu bisa via online ya Pak? Kebetulan kan saya sekarang domisilinya di Bogor nih Pak. Untuk informasi terakhir itu kan Semhatnya bisa online, itu seperti apa ya? Kemarin waktu proposal apa? Online apa offline? Kalau proposal itu kemarin hybrid Pak, jadi saya ke kampus terus dosen-dosennya online karena kan masih apa transisi COVID itu ya Pak. Terus, oh ya, ya udah online. Boleh. Semhat bisa online ya Pak. Yes. Ini tapi pengujinya mau udah ketemu Prof Nani loh, sudah konsul dengan Prof Nani enggak toh? Kalau konsul Prof Nani bukan pembimbing ya? Prof Nani penguji ya. Penguji ya. Beliaunya mau minta sementara untuk saya tidak mau uji ya wis lah. Jadi nanti masih cari 2 Pak Musadun, udah tak ajukan Pak Kuat tapi belum sampai sekarang belum dapat. Ya wes sampai di sini selesai ya. Saya kira cukup di sini. Saya akan mengajukan surat ke Pasca 5 orang cuti ya. Dan bagi yang belum kirim surat segera dan ditunggu. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita ketemu minggu depan. Mudah-mudahan sudah bisa IRS. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat Waalaikumsalam Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih sama-sama. Sehat selalu. Oke.